Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakif Fauzan. Saya berasal dari R11, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, jadi materi yang akan saya bahas itu ada tentang pengertian KUHP, yaitu isinya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua ada wajib pajak atau WP, membahas tentang definisi, jenis, dan kategori wajib pajak. Yang ketiga ada hak pajak, itu ada hak-hak yang dimiliki warga pajak. Yang keempat ada kewajiban pajak, itu kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak. Yang kelima ada fiskus, yaitu aparatur pajak dan tugasnya. Yang keenam ada hak dan kewajiban fiskus, yaitu wewenang dan tanggung jawab fiskus. Yang ketujuh ada NPWP, itu nomor pokok wajib pajak. Yang ke-8 ada NPPKP atau PKP tentang pengukuhan pengusaha kena pajak. 9 ada pendaftaran NPWP, itu syarat dan prosedur pendaftaran. Yang ke-10 ada kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian KUHP. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Nah, masa pajak itu dari jangka waktu wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, maksimal 3 bulan kalender. Nah, surat paksa itu adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dan wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang. Nah, tahun pajaknya itu yaitu dengan jangka waktu 1 tahun kalender atau tahun buku wajib pajak yang bersangkutan. Untuk pemeriksaannya itu adalah kegiatan menghimpun atau mengelola data untuk menguji kepatuhan WP secara objektif. Yang kedua adalah wajib pajak. WP atau wajib pajak itu adalah orang pribadi. Nah, poin-poinnya itu ada 5. Jadi yang pertama itu orang pribadi atau induk belum menikah atau suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua ada hidup berpisah atau HB dikenai pajak terpisah karena putusan hakim. Yang ketiga ada pisah harta atau PH. Itu adalah perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Yang keempat ada memilih terpisah atau MT, itu istri memilih pajak terpisah dan dari suami. Yang kelima ada warisan belum terbagi atau WBT, yaitu subjek pajak pengganti ahli waris. Nah, yang kedua itu ada WP badan, yaitu ada 5 juga poinnya. Itu ada badan, itu adalah sekumpulan orang dan modal. Contohnya mungkin seperti PT, CV, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Yang kedua ada joint operation, yaitu kerjasama operasi penyerahan BKP dan JKP. Yang ketiga ada kantor perwakilan asing, itu perwakilan dagang asing, itu bukan BUT. Yang keempat ada bendahara, itu pemerintah yang wajib memotong atau memungut pajak. Yang kelima ada penyelenggaraan kegiatan, itu adalah pihak yang membayar imbalan pelaksanaan kegiatan. Nah, yang ketiga itu ada hak wajib pajak. Nah, hak wajib pajak ini diantaranya ada hak saat pemeriksaan, yaitu melihat tanda pengenal pemeriksa, menerima penjelasan dan hadir dalam pembahasan hasil pemeriksaan. Yang kedua ada keberatan atau banding, yaitu mengajukan keberatan atau SKP bandingan ke pengadilan hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga ada kelebihan pembayaran, yaitu mendapat pengembalian atas kelebihan bayar pajak melalui surat permohonan ke KPP. Yang keempat ada pengembalian pendahuluan, yaitu ada WP patuh mendapat restitusi, itu 1 bulan atau PNN dan 3 bulan PPh sejak permohonan diterima. Nah, yang kelima ada angsuran atau penundaan, mengajukan permohonan penundaan atau angsuran pembayaran pajak sesuai ketentuan. Yang keenam ada kerahasiaan data, itu data WP yang disampaikan ke DJP wajib dijaga kerahasiaannya oleh Fiskus. Yang ketujuh ada pengurangan PBB, itu pengurangan pajak terutama PBB jika terjadi kerusakan akibat bencana alam. Dan yang ke-8 ada intensif perpajakan, itu fasilitas pembebasan PPN untuk barang tertentu. Contohnya tuh pesawat, kereta, kapal, perlengkapan TNI dan Polri.
Nah, poin yang keempat itu ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama itu mendaftarkan diri, yaitu wajib pajak mendaftar ke KPP atau KP2KP untuk mendapat NPWP. WP Badan Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP jika omset 4 sampai 8 miliar per tahun. Yang kedua adalah pembayaran dan pelaporan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri atau self-assessment. Yang ketiga ada kewajiban saat diperiksa, memenuhi panggilan menunjukkan data buku, memberi akses tempat, dan menyampaikan tanggapan tertulis. Yang keempat itu memberi data, itu menyampaikan informasi kegiatan usaha, penghasilan, transaksi keuangan, dan laporan keuangan kepada DJP. Yang kelima itu poin kelima itu ada fiskus atau aparatur pajak. Nah, fiskus ini adalah orang atau badan yang bertugas memungut pajak dari wajib pajak di Indonesia. Fiskus identik dengan aparatur Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang diberi wewenang UU untuk melaksanakan pemungutan pajak. Tugas dan wewenang fiskus itu menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP, menerbitkan keputusan terkait PPh, PPN, dan PPNBM, melakukan penyegelan dokumen dan pencatatan WP yang tidak patuh, menerbitkan surat tagihan pajak atau STP yang bersifat memaksa, melakukan pemeriksaan kepatuhan WP, mengangkat pejabat atau petugas pajak, dan jurusita pajak. Nah, hak dan kewajiban fiskus itu, yang pertama itu ada hak fiskus. Nah, hak fiskus ini menerbitkan NPWP dan mengukuhkan PKP secara jabatan, menerbitkan surat tagihan pajak, melakukan pemeriksaan dan penyegelan, melakukan penyidikan perpajakan, dan menerbitkan surat paksa dan melakukan penyitaan. Nah, untuk kewajiban fiskus itu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada WP, menerbitkan NPWP sementara dalam 3 hari kerja, menerbitkan NPWP definitif dalam 3 bulan, menerbitkan SKP PKP dalam 7 hari setelah pemohonan, dan yang terakhir menjaga kerahasiaan data wajib pajak sepenuhnya. Nah, yang ketujuh itu ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Nah, fungsinya itu sebagai tanda pengenalan diri WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, untuk fungsi NPWP itu adalah yang pertama itu sarana dalam administrasi perpajakan, yang kedua tanda pengenal dan identitas wajib pajak, yang ketiga menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi. Nah, kayak info penting tentang NPWP itu adalah NPWP tidak berubah meskipun WP pindah tempat atau tempat terdaftar, NPWP tetap sama, dan syarat pendaftarannya itu harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai UU PPH. Nah, tempat pendaftarannya itu KPP atau KP2KP yang mencakup tempat tinggal, kedudukan, atau kegiatan usaha WP. Nah, materi yang ke-8 itu ada NPPKP atau PKP pengusaha kena pajak. Nah, PKP itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 yang memiliki PKP mendapat surat pengukuhan PKP atau SPPKP di samping NPWP-nya. Nah, fungsi pengukuhan PKP ini ada 3, itu sebagai identitas PKP yang bersangkutan, yang kedua pengawasan hak dan kewajiban PPN dan PPNBM, yang ketiga itu sarana pemenuhan kewajiban PPN dan PPNBM. Nah, untuk kewajiban mendaftar PKP itu adalah omset 4 sampai 8 miliar per tahun. 4,8 miliar per tahun, wajib dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang ketiga, pengusaha kecil itu 4,8 di bawah 4,8 miliar itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP secara sukarela. Nah, batas waktu PKP ini paling lambat akhir masa pajak berikutnya setelah melampaui batas omset. Nah, untuk kesimpulannya itu hak dan kewajiban pajak atau WP, setiap WP memiliki hak keberatan
restitusi, kerahasiaan, dan kewajiban itu daftar lapor bayar pajak yang diatur dalam UU KUP. Nah, peran Fiskus itu adalah keberhasilan penerimaan pajak bergantung pada kualitas layanan Fiskus yang kompeten, transparan, dan juga bertanggung jawab. NPWP dan PKP-nya adalah sebagai identitas WP bersifat permanen. PKP diperlukan bagi pengusaha dengan omset 4,8 miliar per tahun, itu di atasnya untuk administrasi PPN. Nah, kesadaran pajak ini optimalisasi sosialisasi pajak penting agar masyarakat memahami kewajiban pajak dan manfaat pajak bagi pembangunan negara. Oke, sekian, terima kasih.